Baik, selamat sore Pak Nengah, Om Swastiastu. Sore Bu Bulan, Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini Pak Nengah? Semi Bu. Semi Bu, setengah baik, setengah buruk gitu Bu. Oke, kalau yang baik saya semogakan ya. Kalau yang buruk, nah kira-kira apa yang mengganjal sehingga Bapak mengatakan kabar Bapak buruk sekarang? Oke, terima kasih Bu. Saya akan bercerita nih, mumpung Ibu sebelumnya Ibu ada waktu Bu untuk mendengar cerita dari saya. Apakah tidak sibuk gitu? Oke, Astungkare Bapak, saya sekarang sedang tidak ada jadwal mengajar, jadi sekarang saya cukup ada waktu untuk membuka atau bercakap-cakap dengan Bapak, karena kemarin kita sudah janjian Bapak ya, kemarin kita sudah janjian untuk mengadakan dialog bersama. Untuk itu saya menemui Bapak, kebetulan saya tidak ada jam pada waktu ini. Nah, dari percakapan kita nanti, biar tidak ngelantur percakapan kita, apa yang Bapak inginkan atau tujuan apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita ini nanti? Oke, sebenarnya yang ingin saya capai di sini Bu ya, saya ingin tuh mengetahui sebenarnya apa sih alasan anak itu tidur gitu. Paling tidak dengan diskusi di sini saya mendapatkan solusi bagaimana cara mengetahui anak itu apakah pembelajaran saya yang salah ataukah memang anak itu yang ada kendala seperti itu. Itu yang ingin saya pahami sebenarnya Bu. Itu yang ingin saya capai di sini Bu. Silakan Bapak diceritakan, mungkin ada yang mengganjal di pikiran Bapak. Barangkali saya bisa membantu Bapak. Silakan. Terima kasih Bu. Begini Bu, tadi saya masuk ke kelas. Kebetulan PPKN itu jamnya di jam terakhir Bu. Setelah saya masuk kelas, kemudian saya tadi ada pembelajaran di sana, di kelas 91 Ibu. Kemudian setelah pembelajaran, seperti biasa Bu, pembelajaran berjalan seperti biasa. Di awal kami ada pembukaan, pendahuluan, kemudian yel-yel kebanggaan kita di sekolah. Kemudian apa itu selanjutnya baru nanti untuk diskusi seperti itu Bu. Itu yang sudah saya rancang. Sesampainya di kelas, pendahuluan semuanya berjalan lancar. Kemudian ada satu siswa yang unik banget Bu. Kebetulan ini kelompoknya di belakang gitu. Cewek kelompoknya di belakang. Saya kira mereka itu berdiskusi mengerjakan tugas. Ternyata dari 5 kelompok itu hanya 4 yang mengerjakan tugas. Yang satu tidur di kelas Bu. Ini yang menjadi apa ya, menjadi diri saya sendiri terkadang pusing juga Bu. Saya melihat realita ini menjadi dilema diri saya. Apa yang saya kurang? Ataukah memang anak itu kurang tidur? Itu yang menjadi dilema bagi saya. Sehingga saya menghubungi Ibu untuk kita diskusi ini, biar karena saya berprinsip seperti ini, ketika saya mencurahkan pengalaman saya, paling tidak beban saya itu dibagilah sesama rekan seperti itu Bu. Sehingga apa sih yang ingin saya, ini juga menjadi pusing jadi sebenarnya saya Bu. Apakah saya yang salah mengajar atau memang anaknya yang menjadi problem ini seperti itu Bu? Ya, jadi hal yang mengganjal di pikiran Bapak itu karena di suatu jam, yaitu jam terakhir itu terdapat siswa yang tertidur ya di mata pelajaran Bapak, sementara siswa yang lain asik berdiskusi seperti itu Bapak nih. Ya, itu yang saya tangkap tadi. Baik, jadi Bapak ingin menentukan atau menemukan solusi ya dari permasalahan Bapak tersebut. Intinya menemukan alasan mengapa anak tersebut tidur. Ya, untuk mengatasi permasalahan tersebut, kira-kira kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Kalau kesempatan
Yang saya miliki, satu, saya sebagai seorang guru di sini, Bu. Kemudian yang kedua, juga kesempatan saya dekat dengan siswa gitu kan. Ya, dibilang dekat-dekat lah, Bu. Artinya kita sering bercanda dan lain sebagainya dengan siswa. Kemungkinan itu yang menjadi kesempatan saya untuk menanyakan nanti paling tidak dengan teman dekatnya dulu, Bu. Atau bisa saya tanyakan nanti kepada murid yang ada di kelas itu, apakah pembelajaran saya yang salah atau bagaimana. Mungkin itu yang kesempatan itu yang ingin saya lakukan, Bu. Apakah pertama mungkin saya ingin mengetahui dari rekan dekatnya si anak ini, kenapa dia tidur. Yang kedua, juga saya ingin mendapatkan refleksi tentang pembelajaran saya. Apakah saya yang salah mengajar, ataukah strategi atau apa yang salah sehingga menyebabkan anak itu tidur. Seperti itu, Bu. Berarti apa yang akan Bapak lakukan itu mungkin sudah mengarah ke solusi dari permasalahan Bapak, ya Pak ya. Kemudian kalau Bapak mungkin sudah pernah melakukannya sebelumnya, atau aku sudah pernah mengalami hal ini sebelumnya, atau ini baru pertama kali? Jujur saya baru pertama kali mengalami, karena sebelum-sebelumnya belum pernah saya merasakan anak yang tertidur. Juga di kelas yang sama itu, anak ini juga baru kali ini saja ketiduran ini, makanya saya di dalam diri saya itu runtak, Bu, rundah. Apakah saat pembelajaran itu apakah saya yang salah ataukah gimana, itu yang ingin saya ketahui, Bu. Karena dari dulu saya mengajari kelas itu baik-baik saja, aman-aman saja. Anak ini juga termasuk salah satu kategori anak yang aktif, anak yang sering menyampaikan pendapat, kemudian anak yang juga berani bertanya ke saya langsung ketika si anak tidak mengerti, juga termasuk anak yang aktif. Kenapa saya bilang aktif? Karena dia setiap kali temannya maju, pasti si anak ini selalu memberikan baik itu sanggahan, baik itu pertanyaan, baik itu kritikan yang sifatnya membangun dan lain sebagainya. Sehingga saya kategorikan anak ini anak yang cukup aktif. Nah, dalam kemarin ini, itu yang membuat saya menjadi gundah, Bu. Kenapa si anak aktif seperti itu kok bisa ketiduran gitu? Nah, itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar di diri saya sendiri. Seperti itu, Bu. Oke, jadi melihat posisi Bapak sekarang dengan anak tertidur. Nah, melihat posisi Bapak sekarang ini, kira-kira Bapak kalau skala 1 sampai 10 ada di skala mana, Bapak? Untuk saya sendiri menilai diri saya itu posisinya mungkin sangat down sekarang, Bu. Karena melihat anak yang ketiduran seperti itu, saya anggap diri saya ini tidak berhasil dalam belajar. Mungkin kategori saya di 5 lah, Bu. Karena kalau kita nilai secara secara matematika, berarti saya itu sudah tidak mampu untuk mengakomodasi kepentingan si anak gitu. Kebutuhan anak tidak bisa saya akomodasi secara penuh. Jadi saya juga termasuk di sana juga tidak mampu, jadinya pemetaan karakter anak tidak masuk dalam diri saya gitu, jadinya melihat situasi yang terjadi saat ini gitu. Berarti masih skala rendah ya, menurut penilaian Bapak sendiri. Nah, dalam hal itu sekarang, melihat posisi Bapak yang masih dalam skala rendah, apa rencana yang akan Bapak lakukan seperti itu? Karena saya tahu Bapak pasti ingin meningkatkan dari skala rendah itu menuju ke skala tinggi, bahkan ke angka 10. Nah, jadi rencana yang akan Bapak lakukan dalam hal ini itu apa? Rencana yang akan saya lakukan, Bu, paling pertama saya ada 2 hal sebenarnya. Satu, refleksi dari saya sendiri sebagai seorang pendidik. Yang kedua, berusaha mencari tahu alasan anak tersebut tertidur gitu. Berusaha atau melakukan survei lah gitu istilahnya, Bu. Kenapa saya harus merefleksi diri saya sendiri? Karena saya punya prinsip bahwasanya
guru itu harus selalu melakukan refleksi, harus selalu melihat, harus selalu mampu mengakomodasi setiap kepentingan atau kebutuhan anak sehingga tercipta pembelajaran yang berpihak kepada anak. Kan seperti itu Bu ya. Berpihak kepada anak sehingga anak-anak itu mampu mencapai masa depannya sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Oleh karena itu, saya ingin merefleksi diri saya dulu, apakah strategi saya yang salah, apakah pendekatan saya yang salah, ataukah mungkin metode saya yang tidak tepat yang saya gunakan. Yang kedua, saya akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Sebelum pendekatan kepada anak tersebut, maka saya akan pendekatan dulu kepada teman terdekatnya. Apa yang dilakukan oleh si anak itu kemarin sehingga mereka anak itu ngantuk di kelas. Kemudian nanti setelah saya menemukan jawabannya dari rekan atau teman dekatnya, baru nanti saya akan berbicara dari hati ke hati kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut mentalnya tidak down, atau paling tidak dia akan kembali seperti sedia kala, seperti itu. Baik, jadi rencananya nanti Bapak ingin melakukan refleksi terlebih dahulu ya Pak ya, apa yang kurang dari pembelajaran Bapak, apa yang diinginkan siswa, karena benar sekali seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai seorang guru harus mengakomodasi kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian Bapak juga ingin mencari tahu atau melakukan pendekatan lah kepada anak-anak, kepada temannya pertama, kemudian baru kepada yang bersangkutan. Paling tidak di sini Bapak tidak menegurnya di depan umum, karena itu bisa membuat mentalnya semakin down, bahkan semakin tidak bersemangat belajar seperti itu Bapak. Jadi menurut saya lebih baik pendekatan individu dari hati ke hati. Ketika memanggil temannya juga usahakan tidak di depan umum, jadi carikan tempat khusus ya. Bagus sekali apa yang Bapak rencanakan. Nah, tadi saya sudah apresiasi Pak ya apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal ini. Tetapi Pak, dalam rencana-rencana Bapak itu tentu kemungkinan besar akan ada banyak hambatan atau beberapa hambatan, seperti ketika Bapak melakukan pendekatan kepada teman yang mungkin saja temannya tidak tahu apa alasan mengapa anak tersebut tertidur, atau ketika Bapak mengadakan pendekatan terhadap anak tersebut, bisa jadi anak tersebut juga enggan untuk berbicara. Nah, untuk mengatasi hambatan itu apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama sudah saya bilang tadi Bu, kita itu pendekatan dari hati ke hati, karena kebetulan saya di sini sangat dekat dengan anak-anak, jadi saya pasti bisa atasi itu dan mudah berkomunikasi dengan anak-anak. Pasti itu mudah berkomunikasi Bu. Sebenarnya anak-anak di sini itu adalah anak-anak yang jujur, dalam artian begitu saya menanyakan sesuatu pasti akan disampaikan secara lugas, secara terang-terangan dan lain sebagainya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Saya pastikan itu hambatan itu pasti bisa saya lalui Bu, karena seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya saya memanggil siswa itu tidak secara umum, tapi saya akan memanggil temannya itu secara piece to piece gitu Bu, dan berbicara dari hati ke hati. Saya juga akan menjamin identitasnya tidak akan dipublis kemanapun, hanya saya dan mereka hanya saya dan dia yang tahu apa yang akan terjadi, seperti itu. Jadi sudah pasti anak itu akan berbuat yang jujur atau mengatakan sesuatu yang jujur. Rekan yang saya akan panggil ini karena temannya ini teman dekat bangetnya Bu, segala aspek segala sesuatu pun mereka ketahui itu, termasuk kemana jalan-jalan ini selalu berdua dan lain sebagainya. Saya pasti saya tahu mereka itu temannya ini pasti akan mengetahui apa yang dilakukan semalam dan lain sebagainya, sehingga si anak ini mengantuk dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali Bapak. Jadi Bapak sudah mengantisipasinya dengan pendekatan dari hati ke hati dan mengetahui paling tidak seluk-beluk
anak tersebut, siapa yang dekat dengannya, seperti itu. Kemudian Bapak tadi mengatakan bahwa siswa itu adalah siswa yang jujur, jadi itu nilai plus, jadi memudahkan Bapak untuk mengadakan pendekatan nanti. Ya, sebagai bentuk komitmen, Pak, sebagai bentuk komitmen, sebagai bentuk tanggung jawabnya Bapak terhadap rencana ini, kira-kira untuk menerapkan rencana ini, kapan Bapak akan mulai dan jangka waktunya, jangka waktu keberhasilannya itu kapan? Seperti itu. Untuk ini Bu, saya akan mulai Senin ini, karena besok anak-anak libur. Senin ini saya akan mulai Bu. Senin ini saya pastikan itu akan saya mulai. Saya dari tadi sudah melakukan pendekatan chat WA-an sama rekannya. Saya bilang untuk hari Senin tolong cari Bapak ya, ada hal yang ingin Bapak sampaikan. Sehingga temannya udah bilang siap Pak, hari Senin saya cari Bapak di ruang kesiswaan gitu. Jadi hari Senin sudah pasti ada actionnya Bu. Dan keberhasilan ini seperti yang saya katakan pasti akan berhasil, karena temannya ini pasti akan menyampaikan sesuatu. Temannya ini amat sangat jujur dan saya kenal betul terhadap anak ini gitu. Anak ini jujur, termasuk dia punya pacar, punya apapun dia akan katakan ke saya, karena sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, seperti itu Bu. Jadi jujur amat sangat. Jadi nanti tingkat keberhasilannya saya pastikan 95% saya akan menemukan hasilnya, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Bapak. Itu lebih cepat lebih baik ya Pak ya, karena kita bertujuan untuk mengubah bukan karakter sih, mindset anak. Jadi lebih cepat lebih baik seperti itu. Jadi tadi juga Bapak sudah memastikan keberhasilannya, tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Nah, saya ingin bertanya Bapak, apa tolak ukur Bapak mengatakan keberhasilannya tinggi, itu tolak ukur keberhasilannya apa kira-kira? Tolak ukur keberhasilan yang saya sampaikan Bu, satu, saya bisa mengetahui penyebab daripada anak itu mengantuk. Kalaupun itu muncul dari dalam pembelajaran saya, seandainya si anak jujur mengatakan bahwa Pak, pembelajaran Bapak itu membosankan, itu nggak apa-apa, itu refleksi masuk ke saya. Berarti saya yang harus merubah gaya pembelajaran saya. Apakah itu saya harus berorientasi terhadap teknologi, defect dan lain sebagainya Bu. Nah, jika anak ini mungkin kemarin malamnya karena banyak chat-chatan dan lain sebagainya, nah itu perlu saya berikan bukan masukan sih ya, pembinaan ya. Saya akan bina sehingga merubah mindsetnya bahwasanya pendidikan itu jauh lebih penting ketimbang hanya sekedar chat-chatan yang kalau kita anggap penting juga penting, tapi lebih penting di pendidikan. Mungkin saya akan melakukan pembinaan seperti itu Bu. Ya, berarti ketika ketika Bapak sudah mengetahui bahwa alasannya apa, berarti itu sudah dikatakan berhasil, karena ketika kita sudah tahu mana akarnya, kita bisa mengatasi batang, ranting dan lain sebagainya. Ya, kemudian Pak, saat melakukan atau mengeksekusi rencana ini, adakah pihak lain atau guru lain mungkin yang akan Bapak libatkan? Pasti Bu. Kita sebagai guru, saya percaya bahwasanya saya akan selalu membutuhkan orang lain. Yang pertama saya akan libatkan di sini adalah guru BK, karena guru BK ini lebih paham terhadap karakter anak, lebih bisa membina anak ke depan, seperti itu Bu. Kemudian nanti juga termasuk wali kelasnya kita libatkan Ibu. Nah, itu yang akan saya libatkan untuk membina anak-anak ke depannya menjadi yang lebih baik. Ya, jadi di sini kolaborasi juga penting ya Bapak ya, untuk pembinaan karakter anak bukan hanya dari guru mata pelajaran itu sendiri, tetapi juga dari wali kelas dan guru BK-nya. Luar biasa sekali Bapak. Nah, kemudian Pak, untuk tindak lanjutnya nanti, tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini ke depannya seperti apa? Ke depannya ketika saya menemukan masalah lagi, saya datang ke Ibu lagi Bu. Itu yang ingin saya. Yang pertama sih saya lihat di sini dari tadi saya mumet
sekali Bu, tidak ada solusi di pikiran saya. Ternyata setelah saya dikucing oleh Ibu, tanpa saya sadar sudah terpetakan di pikiran saya bahwasanya oh ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya lakukan. Dan terima kasih Bu, luar biasa Ibu memberikan saya pemetaan secara tidak langsung di pikiran saya, sehingga begitu tadi yang mumet kayak benang kusut itu menjadi terkonsep sesuai dengan prosedural yang ada. Terima kasih Bu. Baik, secara tidak langsung juga Bapak sudah menyampaikan perasaan Bapak, sudah menyampaikan refleksi terhadap kucing kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menyelesaikan masalah Bapak, masalah kita semua, juga menambah wawasan kita semua sebagai guru bagaimana seharusnya menghadapi siswa Bapak ya. Saya kira ini sudah waktu Bapak, kita akhiri sesi kucing pada sore hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat sore Pak Nengah. Selamat sore Bu Bulan, terima kasih.